1, 2, 3, 4 Sarwa. 1, 2, 3, 4 Sarwa. 1, 2, 3, 4 Sarwa. Sarwa in the air, let's listen together. Halo semuanya, kembali lagi di Sarwa, satu bersuara. Kembali lagi sama kita di episode ke-8 kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar MPK. Ya betul guys, jadi buat kalian yang masih bingung sama MPK tuh apa sih, MPK tuh ngapain sih, kita bakalan jawab semua pertanyaan itu di sini bareng sama pengurus MPK Angkatan 26. Tapi sebelumnya buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, sama komen-komen di bawah ya. Siapa tahu kalian ada masukan buat episode selanjutnya bakal kayak gimana nih. Betul banget. Terus juga di sini kita bakal ada ngebacain manifest nih yang teman-teman isi di SG MPK tuh itu bakal kita bacain langsung di sini. Mungkin ada yang ngisi suka sama seseorang tapi takut buat ngungkapinnya atau enggak mau ngomong sesuatu mungkin ke seseorang itu dan kita di sini bakal bacain itu semua. Jadi penasaran. Jadi tonton sampai akhir ya, siapa tahu manifest yang kalian kirim bakal kita bacain di sini. Betul banget. Ya betul guys. Jadi stay tune terus ya, nonton terus. Sampai akhir. Ya. Oke, langsung aja kita bakalan jawab pertanyaan kalian. Oke, pertanyaan yang pertama apa tuh? Sebelum kita mulai ngobrol, kenalan dulu yuk. Siapa aja nih yang lagi ngobrol bareng di episode ini? Boleh dari Dimas. Aku dulu aja ya. Boleh. Ya. Nama aku Dimas, aku dari perwakilan MPK 26. Aku Raden di sini juga sebagai perwakilan dari MPK 26. Aku Aulia, di sini juga aku sebagai perwakilan dari MPK angkatan 26. Aku Niva dari perwakilan MPK 26. Buat yang belum terlalu ngerti, sebenarnya MPK itu apa sih? Bisa dijelasin secara singkat gak? Boleh? Oh, Iya. jadi MPK itu adalah Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, jadi MPK itu kerjanya tuh adalah kita menampung aspirasi dari setiap siswa-siswi khususnya di SMA Negeri 1 Bandung ini, dan itu akan kita lanjutkan lagi atau akan kita salurkan lagi ke pihak yang terkait kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman di sini punya aspirasi misalkan usianya kurang bagus atau enggak kayak kok nilaiku kayak gini-gini segala macam. Nah, itu bisa langsung diomongin ke anggota-anggota MPK, terus nanti bisa kita langsung koordinasiin sama pihak yang terkait kayak gitu sih. Betul banget. Jadi, Terus sebagai jembatan gitu loh Ya. antara siswa dan pihak sekolah kayak gitu. Kayak gitu. terus juga kita juga mengawasi kinerja OSIS gitu. Jadi kalau misalkan ada OSIS bikin proker atau ada event gitu mengenai acara kegiatan sekolah gitu. ya. Kita jadi evaluator Ya, juga. kita menjadi Kita bisa mengevaluasi kinerja OSIS atau Betul. kita juga sekarang ada perkembangan di MPK Semarang 1 adalah kita mulai menaungi semua eskul-eskul yang ada di Semarang ini kayak gitu. Jadi mungkin ada eskul yang misalkan kurang dana atau enggak kayak belum punya arahan ini mau kayak gimana segala macam, itu bisa didiskusi langsung sama MPK gitu. Betul. menarik banget kan MPK. Jadi jangan lupa join ya buat angkatan yang baru. Selanjutnya. Yes, that's right. MPK tuh bisa dibilang jadi jembatan antara siswa sama sekolah ya. Gimana sih caranya MPK bantu nyalurin aspirasi dari teman-teman? Nah, buat cara MPK bantu nyalurin aspirasi kalian ke pihak sekolah tuh kita punya proker yang namanya ASFON. Betul. ASFON ini Aspiration for One. Boleh dijelasin? Nggak baru banget sih, kita udah ngelaksanain ASFON pre-eventnya tuh kisaran bulan Februari kemarin ya. Februari awal. Nah di situ tuh kita bikin proker itu tuh jadi warga 91 dikasih kertas gitu loh guys. Nah si kertasnya itu ada warna-warnanya masing-masing dan warna masing-masing itu tuh untuk nyalurin ke pihak yang ditujunya kayak gitu. Nanti masing-masing siswa dapat kertas itu semua, nanti kalian isi, terus kita sebagai MPK bakal nyalurin aspirasi kalian itu ke pihak sekolah kayak gitu guys. Kayak misalnya yang warna hijau buat guru, yang warna ungu buat sarana-prasarana dan sebagainya. MPK punya struktur organisasi juga ya. Susunannya kira-kira gimana tuh secara umum? Apa ya? Jadi buat struktur organisasi di MPK tuh mungkin nggak jauh beda dari sekolah-sekolah lain juga. Cuman di sini tuh kalau khususnya di Bandung tuh sekolah-sekolah lain tuh udah mulai trimitra. Jadi trimitra itu adalah punya satu ketua sama 2 wakil. Cuman di Semansa kita tetap menggunakan struktur organisasi yang seperti biasa. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2,
dan ke bawahnya kayak gitu. Cuman di tahun ini tuh kita ada yang beda. Iya. Aduh, apa tuh? Ada Kira-kira modifikasi gitu nggak sih? penasaran Nah, gitu. yang bedanya tuh adalah kalau misalkan di MPK tuh kan biasanya kan kalau yang tahun sebelumnya kan ada divisi-divisi kan. Oh. Nah, cuma di tahun sekarang itu kita rubah lagi menjadi komisi kayak gitu. Oh. Ada komisi apa aja sih? Kalau di MPK sendiri sih ada komisi A, komisi B, dan sama komisi C. Mungkin buat komisi A, aduh yang lupa. Komisi A itu apa? Komisi A tuh aspirator, guys. Oh, Iya. Gitu. Terus yang komisi B tuh evaluator. Ya, kalau komisi B itu komisi evaluator, dan aku juga salah satu dari anggota komisi B, yaitu komisi evaluator yang kerjanya cukup lumayan capek ya, karena kita harus terjun langsung buat mengawasi apa yang terjadi di lapangan. Kayak misalkan OSIS bikin acara, kita tuh harus mantau terus dari awal sampai akhir. Misalkan ada kesalahan ini kita catat dan kita salurin lah ke OSIS, karena ya OSIS sendiri juga butuh pembelajaran buat acaranya biar lebih maju gitu. Betul. Dan yang pasti bukan cuma proker OSIS doang yang dievaluasi, Ya. tapi proker kita sendiri juga, Betul. proker Ya. MPK juga ada evaluasinya Ya, gitu. jangan kan MPK sendiri gitu, bukan proker MPK doang, tapi ya secara keseluruhan MPK pun kita evaluasi gitu bareng-bareng biar semuanya juga berjalan dengan lancar, dan kita juga Nggak ngulangin bisa hal yang ya sama. kita nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu. Terus juga ada komisi C, yaitu komisi planner. Jadi di MPK Semansa itu kita punya 3 komisi. Yang pertama komisi A, komisi aspirasi. Ya, terus yang kedua itu komisi B, evaluator. Yang ketiga itu komisi C, yaitu planner. Ya. Dan mereka semua itu tuh punya jobnya masing-masing. Misalkan komisi A tuh aspirator ya, berarti buat nampung aspirasi. Ya. Komisi B itu buat evaluator, berarti buat mengevaluasi kinerja OSIS dan MPK. Dan untuk komisi C, planner, itu tuh untuk membuat sidang ADART dan segala macam kayak gitu. Jadi mengurus sidang segala macam, itu komisi C, planner kayak gitu. Kalau di dalam MPK itu ada divisi-divisinya juga nggak sih? Biasanya dibagi jadi apa aja? Nah, karena tadi secara generalnya MPK tuh pakainya komisi, Ya. kita tuh tetap pakai divisi juga, tapi di per proker. Jadi misalnya di Asfon tuh bakal dibagi lagi divisinya, kayak ada divisi acara, divisi humas, divisi sponsor, dan divisi pubdoc dan juga sebagainya. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di MPK tuh kita tetap ada proker sendiri juga. Nah, fungsi divisi-divisi ini tuh adalah untuk sebagai anggota dari acara-acara ini kayak gitu, misalkan. Mempermudah gitu jalannya suatu acara. Betul, kayak gitu. Jadi di setiap acara tuh pasti ada divisi-divisi yang megang suatu bagian kayak gitu. Ya, jadi kita Cuman nggak- kalau misalkan di MPK secara general tuh ya komisi-komisi, bukan divisi-divisi Ya. kayak gitu. Jadi kita nggak akan terpatok sama si komisi yang dari sebelumnya. Kalau misalkan di suatu acara, tapi kita bakal bikin yang baru biar semua juga bisa kerja kan, maksudnya daripada Biar nganggur-nganggur. merata gitu. Bagi Iya. pengalaman juga Udah ya kalau dari Iya, acara-acara. bener. Dan gitu setiap kan. divisi tuh diacak kan, kayak nggak mungkin satu proker kayak aku acara nih misalnya, jadi di acara terus tuh enggak, Ya. jadi kita bakal diacak lagi gitu. Dan ya betul sekali itu. Jadi, bakal dapat pengalaman baru nih. Ya, betul. Nah, masing-masing divisi itu kerjanya ngapain aja? Bisa diceritain nggak biar makin kebayang? Mungkin singkatnya ya, Ya. dari acara kita kayak ngebuat rundown dan juga susunan acara yang bakal dijalanin. Terus dari humas itu buat sebagai penghubung Hubung antara orang pihak ini internal dari MPK. pihak Ya, eksternal. yang eksternal. luar, ya. Betul. Terus ada juga divisi sponsor, Ya. itu buat Kesannya mah buat cari uang lah iya, buat acaranya. Ya. yang Terus ada logistik yang bagian kerjanya langsung di hari gitu, H terutama. Terus juga pubdoc Ya, tuh kalau pubdoc kalian juga. ngeliat IG MPK Semansa itu Ya. semua kerjain pubdoc semua. Ya. guys. Jadi pubdoc tuh bukan cuman sekedar video, tapi Enggak, ada tapi juga kita juga bikin kayak feed, Iya, terus terus bikin buat stories segala Iya. macam kerjanya Betul. pubdoc kayak gitu. ya. Karena tampilan itu tuh penting banget buat suatu Ya. organisasi. buat narik orang lain buat ikutan MPK. Jadi jangan nyepelein pubdoc lagi ya teman-teman sekarang. Lanjut. Waktu pertama kali masuk MPK, prosesnya kayak gimana sih? Ada seleksi atau tahap-tahap tertentu nggak? Nih, Nah, dari ini siapa dulu yang nih? seru. Coba. Oh my Ini God. seru. Pasti ada ya, kalau Pasti misalkan tahap ada. gitu kan pasti Ya. ada ya. Apalagi kalau Pasti tahap wawancara. Iya, pasti Nah, ada momen-momen yang lucu betul, kira betul. pasti kira dari Ada kita. yang mau ngejelasin nggak? Sok coba dari kamu deh, siapa? dari kamu dulu deh coba Dari deh. aku. Ya. Dari aku nih. Dari Udah kamu, nih. habis itu ke aku. Oke, Oke, mantap. Let's go. Jadi kalau misalkan dari aku sendiri ya, di pas masuk MPK tuh ada wawancaranya, ada beberapa tahap segala macam gitu. Dimulai dari kita Bikin CV. Iya.
penugasan pertama Iya, ya. penugasan pertama. Pertama itu bikin CV, terus ada penugasan kedua dan lain-lain sebagainya kayak gitu sih. Dan bertahap-tahap itu menurut aku sendiri bagus soalnya bisa filter gitu. Ya. Kayak gitu sih. Ada yang lain? Terus kalau dari aku sih pengalaman aku sendiri ya, kayak awal cukup kaget kalau misalkan MPK itu ternyata harus ada wawancara kayak gini-gini dulu segala macam, dan aku kira kayak nggak akan serumit itu. Ternyata buat aku pas langsung menghadapi itu semua kayak wah kayak gini ternyata, dan aku harus bisa ngelewatin itu semua, dan akhirnya aku bisa lewatin. Cukup kaget karena jujur pengumuman yang keterima MPK. bukan tahap yang pertama tahap dulu. pertama. Tahap pertama, tahap kedua tuh lewat mading, jadi kayak surprise gitu kan. Wow. Kita harus lihat sendiri, dan itu jadi payah kita sendiri gitu buat Betul. bisa masuk ke MPK, dan terusnya ya overall sih oke ya. Jadi Tapi tenang aja, pihak tahap wawancara ini tuh kita nggak bakal yang setegang itu, nggak bakal yang seserius itu juga. Tapi tetap kalian harus ngelakuin itu dengan penuh penuh semangat, percaya diri, terus juga. yakin juga mau Iya. masuk MPK, itu penting banget. Terus ada sedikit cerita ya buat angkatan kita tuh. Jadi dulu pas wawancara tahap pertama tuh ada yang tidur. Nah, Siapa Itu sih? sih ya, guys. Siapa sih yang tidur tuh? Terus ngiler gitu kan. Nah, Ya, tapi mungkin sedikit cerita aja ya. Maksudnya gitu biar ya. teman-teman kayak Betul. oh ternyata ada hal yang lucunya Ada gitu, hal yang bukan lucu juga tegang gitu, doang ya. gitu. Sebenarnya di wawancara itu tuh kita bukannya galak atau segala macam, cuman lebih ketegas aja gitu. Ya. Biar kaliannya juga pede dengan Dan jawaban serius kalian juga sendiri, buat macam, masuk, kayak ya. gitu. Itu. Gitu guys. Waktu pertama kali masuk MPK, bentar, maaf. Kalau boleh tahu, apa sih alasan pribadinya kalian sampai akhirnya mutusin buat gabung ke MPK? Kan tadi udah dari sebelah sini Dari ya. kiri dulu, Coba dari sebelah kiri. Alasan pribadi aku sampai akhirnya aku mutusin buat masuk MPK tuh, pertama tuh aku di SMP aku yang dulu tuh nggak ada organisasi MPK. Jadi cuma ada OSIS doang. Nah, di situ aku kayak mulai kepo sama MPK. Oh, di sebelah situ ada MPK. Terus waktu tahap MPLS juga, waktu di MPLS kelas MPK yang sebelumnya, mereka tampil gitu loh. Kayak nunjukin proker-proker mereka juga ke kita. Terus di situ aku mulai tertarik dan mulai ngulik-ngulik lagi soal MPK. Sampai akhirnya aku sama teman aku daftar bareng dan join MPK. Dan Tapi alhamdulillahnya keterima. Teman kamunya keterima gak gitu? Keterima. Alhamdulillah. Kirain Sekarang temen yang kita satu lagi enggak CS sama dedet. Iya. CS dedet. Coba CS deh mantap. dari kamu Kalau awal. misalkan dari aku sih sama kurang lebih kayak gitu. Dulu waktu SMP juga aku gak ada, di sekolah aku tuh gak ada MPK, cuma ada OSIS doang. Dan aku juga dulu ikutan OSIS. Terus kayak waktu pas SMA kayaknya pengen nyobain yang organisasi yang lain deh gitu. Terus nyobain di MPK, ternyata kayak wow, sangat keren guys. Apalagi waktu pas wawancara ngajakin temen, wah itu sangat mengerikan guys. Ngajakin temen tuh kayak aduh ini pada mau ikut atau enggak kayak gitu. Terus akhirnya kita lolos bareng-bareng sama kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya cukup lucu ya alasannya. FOMO enggak? Enggak, parah banget sih kalau kayak gitu. Sebenarnya kayak apa ya? Ikut-ikutan. Enggak, ikut-ikutan sih. Jadi alasan aku masuk MPK itu yang pertama cuman kayak aku tuh pengen berorganisasi di sekolah, pengen kelihatan aktif, tapi nggak mau capek gitu kan. Tapi kenyataannya sebenarnya cepet-cepet aja capek karena aku ngelihat OSIS dari SMP, maksudnya yang udah ada gambaran oh OSIS tuh kayak gini kerjanya. Terus di SMA juga aku mulai coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku yang lebih tua di atas aku, mungkin yang setahun lebih tua dari aku, 2 tahun lebih tua dari aku, dan mulai membandingkan lah sebenarnya kekurangannya MPK apa, kelebihan MPK apa, kekurangannya OSIS apa, dan kelebihan OSIS juga apa gitu. Jadi aku mulai memposisikan diri dan kayak oh MPK itu lebih cocok nih buat aku dibanding aku masuk OSIS. Tapi di sini juga aku nggak menjatuhkan OSIS gitu kan, maksudnya aku pribadi lebih cocoknya di MPK. Itu tergantung ke kaliannya lagi Ya, gitu. terus kayak mulai ngelihat angkatan 25 yang kemarin tampil kayak wow, benar-benar menarik audiens juga gitu. Betul sih. Ya. Mungkin dari Dimas nih. Lebih ke diri kamu sendiri gitu kan ya. Ya, keinginan diri aku Ya. sendiri. Jadi MPK adalah aku gitu. Wais. Iya lagi gitu. Iya kan. lagi. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya aku tuh sama kayak Awal gitu. Sebenarnya aku tuh lebih tertarik ke MPK waktu SMA karena waktu SMP aku udah masuk OSIS, terus juga aku udah tahu cara kerja OSIS gimana segala macam. Terus aku di SMA aku pengen nyoba hal baru aja kayak gitu. Aku ikutan MPK. Iya. Terus juga ya ditambah teman-teman aku juga kebanyakan masuk MPK segala macam. Jadi kayak
kayaknya boleh juga deh kayak gitu. Oh, penasaran nih. Disirin dong. Kayak gitu. Tapi kalau nggak salah tuh ya dari kamu tuh, aku pernah kedengar ada cerita kalau misalkan dulu tuh SMP tuh kamu sebenarnya ketua OSIS. Enggak. Malu nih. Tapi kenapa sekarang MPK gitu? Ya, soalnya kalau misalkan dulu waktu SMP kan udah jadi ketua OSIS kan. Oh, pengen mencoba Jadinya tantangan kayak, yang baru gitu. mencoba tantangan baru aja gitu. wow. Soalnya di OSIS udah tahu kayak gimana segala macam. Terus di MPK ya lebih menyesuaikan dengan keadaan sekarang kayak gitu. Oh. Tapi aku juga mau mention kan tadi Dimas tuh dulunya OSIS ya waktu Ya. SMP, kamu juga dulu OSIS. Buat kalian yang mau masuk MPK itu sebenarnya nggak harus berlatar belakang berpengalaman Pengalaman organisasi. ya. Jadi kayak aku sama Kay Ya. tuh dulunya bukan Nggak ada anggota organisasi sama sekali. Sebenarnya kayak orang-orang biasa aja yang. Tapi itu nggak menutup kemungkinan Iya. kita keterima di MPK. Jadi gitu. percaya sama diri kalian Yang paling sendiri. penting skillnya guys. Be yourself and never surrender. Guys. Just do it ya. Gitu Just kan. do it. Ya. Gimana? Oke, mungkin bisa lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Dari semua program kerja yang udah pernah kalian jalanin, menurut kalian mana yang paling bisa jadi andalan buat MPK? Oh, jelas. Sebenarnya semua proker MPK tuh jadi andalan kita. Iya. Betul. Karena Cuman, semuanya bagus gitu. Nggak Mungkin ada yang paling kita banggakan yang lah paling terkenal kasarnya juga mah. sama warga semasa yang lain tuh Asfon. Asfon. Karena ya Asfon tuh mencakup seluruh warga sekolah gitu. Dan Jadi juga MPK juga mencerminkan aspirasi kayak gitu loh. Iya. Jadi dengan adanya Asfon ini tuh bisa mencirikan kalau misalkan MPK tuh bisa menjadi jembatan. Iya. gitu. Iya. Jadi aspirasi yang udah kalian tulis untuk guru atau prasarana terus ke MPK dan ke OSIS juga kita sampein gitu. Betul. Tanpa ada offense sedikit pun untuk menyinggung ke empat pihak tersebut manapun. ya. Iya. Jadi kita sampein sejujur-jujurnya dan ya kita filter juga tapi sebelumnya kayak misalkan ada yang nggak jelas gitu nulis kayak di sekolah pengen ada kasur ya itu kan nggak akan kita Ngaco, kabulin guys. Beli aja sendiri ya. Masnya itu mah beli aja. Iya. Makanya mau sekolah apa mau tidur kok tidur panas banget. iya lagi Betul, iya lagi. Gitu. Terus juga waktu di tahun sekarang juga waktu penyortiran si Aspirasi kan. itu tuh kita langsung bareng dengan Wakase kayak gitu. Oh, Jadi emang wow. benar-benar eksklusif gitu loh. ya Kita nggak main-main lah soal kayak gini tuh betul. kayak Jadi suara dari Ya. teman-teman di sini tuh bakal dibacain juga gitu loh. Ya. Sama- Kita sampaikan gitu. Jadi Kita sampaikan juga bukan dan kalian berkuasa. sekedar nulis buat formalitas acara kita tapi emang benar-benar kita salurin gitu. Betul. Mungkin Jadi- kalau mau tahu info lebih lanjutnya boleh follow IG MPK. Di situ kita juga ada Banyak banget update-an di info-info sana. ya soal proker-proker yang kita jalani. Iya, gitu. Ya. Mungkin buat teman-teman yang kepo atau nggak kayak Pinisirin nih gitu kan. Pinisirin. Penasaran dong. Pinisirin. Penasaran. Sebenarnya MPK itu apa sih? Itu bisa langsung dilihat di IG-nya. Apa IG-nya? MPK SMA 1 Bandung. Betul. Ya. Follow guys, jangan lupa. Setelah jalan beberapa program kerja, menurut kalian hasilnya gimana? Ada yang perlu dievaluasi atau dibenahi nggak? Mungkin ya kalau bahasakan evaluasi sendiri kan aku yang maksudnya melihat secara langsung gitu ya. Sebelum ketua, maksudnya sebelum aku bisa ini juga kan aku juga maksudnya koordinasi dulu sama ketua nih, apa sih kurang-kurang ini gitu. Misalkan di proker A gitu, proker B gitu. Tapi buat secara general gitu buat MPK sendiri gitu ya. Mungkin yang harus kita evaluasi bareng-bareng tuh ya komunikasi ya yang pertama karena kadang kita banyak miskomnya. Betul. Terus juga yang kedua mungkin ya dari kita gitu, dari angkatan atas ke angkatan bawah masih banyak kurang bondingnya. Ya itu tuh bisa jadi bahan evaluasi buat kita semua. Terus kalau misalkan buat dari proker sendiri gitu dari Sarwa mungkin belum ada, dari Asfon belum ada juga. Tapi dari yang kemarin mungkin yang ekskul tuh apa sih namanya? Rakersa. Nah Rakersa tuh mungkin ada evaluasinya yang cukup lumayan lah dan aku juga udah bilang ke teman-teman yang lain semoga dengan aku udah ngasih tahu evaluasi kesalahan di acara ini teh bisa berubah dan menjadi lebih baik gitu. Rakersa itu kan program yang baru terlaksana Iya, ini kan makanya, program baru juga. iya. Jadi kenapa banyak evaluasi itu karena biar kita ke depan juga bisa jadi lebih baik kayak Ya. kayak gitu. Intinya sih setiap proker pasti ada evaluasinya, Ya. cuman nggak terlalu yang besar banget gitu. Ya. Iya. Kayak gitu. Karena Kayak kita juga- manusia guys, bukan Tuhan. Iya. Kayak Itu gitu dia. juga. Terus buat secara general tuh sebenarnya evaluasi buat setiap organisasi itu pasti ada aja kayak Ya. gitu. Kalau misalkan kita ambil contoh dari MPK 91, bener apa kata Raden, jadi kita kalau yang
sekarang tuh ya itu kayak karena mungkin kebanyakan libur kali ya gitu. Jadinya kita agak lost lah, komunikasi segala macam. Cuman sekarang sih udah lebih bagus gitu, udah better lah kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi dari kalian berdua gitu kan, maksudnya sebagai anggota MPK kalian juga mungkin punya evaluasi sendiri gitu buat MPK. Coba deh aku pengen dengar, mungkin teman-teman juga pengen dengar kan, bukan evaluasi dari gitu. Mungkin evaluasi yang kita bisa sampein tuh pas lagi rapat. Kita kan ada rapat rutin. Nah di situ tuh kita nggak ditahan gitu loh buat gak nyampein saran atau keluh kesah kita gitu. Di rapat itu juga kita masih bisa nyampein apa yang kita pendam selama ini gitu. Apa yang sekiranya ngeganggu kita gitu atau bisa menghambat pekerjaan kita kayak gitu. Kita sampaikan di rapat rutin itu. Ya kayak gitu. Jadi emang di setiap organisasi itu pasti ada plus minus lah. Ada evaluasi yang harus kita yang harus dibenerin terima lah dan yang didengar terima gitu. dan terus juga buat teman-teman yang mau masuk MPK nanti kalau misalkan emang dievaluasi jangan sakit hati. Itu wajar guys. Untuk memperbaiki. Karena manusia bukan Tuhan. Karena kesempurnaan yang dimiliki oleh Tuhan. Betul. Tabarakallah. Oke, lanjut aja mungkin lah. Kalau soal koordinasi di dalam MPK sendiri, biasanya kalian ngaturnya gimana sih? Rapatnya seberapa sering? Kayaknya Dimas deh yang cocok jawab yang kayak gini deh. Nah, kalau misalkan buat rapat tuh kita pasti ada ya, seminggu sekali itu kita pasti ada banget kayak gitu. Kenapa? Karena sama kalau misalkan kalian punya teman dekat atau segala macam, pasti kan komunikasi terus-terusan kan. Nah, kita juga butuh kayak gitu. Jadi kita harus gimana caranya kita tuh merawat hubungan ini kayak gitu. Makanya kenapa kita adain rapat atau enggak kayak kita di sekolah juga di luar rapat gitu ya, kita di sekolah saling sapa-sapa segala macam. Jadi ya pentingnya komunikasi kayak gitu. Terus juga rapat kita ya seminggu sekali kayak gitu. Biar chemistry-nya terbangun gitu kan. Betul. Jadi miskom teh kayak miskom gak penting teh khusus gitu. Jauh-jauh lah gitu. Enggak usah deket-deket. Betul dong. Ya. Next. Selama di MPK, pasti ada aja cerita lucu, menarik, atau yang berkesan banget. Boleh dong sharing? Tadi teh kamu teh katanya ada cerita nih, ada cerita lucu nih. Apa nih? Yang bikin penasaran. Gimana? Cerita lucu di MPK tuh banyak banget karena kan kita udah hampir setahun lebih ya bareng-bareng. Pastinya banyak banget memori-memori yang gak bakal bisa dilupain gitu. Terutama pas MPLS, pas penerimaan siswa baru. Angkatan 27 semester 27. Situ kan kita ada Gamantara ya, proker kita. Situ kita kayak nyiapin. Bentar, Gamantara tuh apa sih? Nah, Gamantara itu proker yang diadain sama MPK SMA 1 Bandung, di mana proker itu tuh tujuannya buat memperkenalkan MPK kepada calon warga semansa dan juga si tahap wawancara MPK yang tadi kita bahas juga itu termasuk ke dalam proker Gamantara. Jadi yang serunya tuh di Gamantara kan kita kayak ada tampil gitu kan, kayak ibaratnya apa ya, kita bikin drama musikal gitu. Terus kan kita di situ latihan rutin ya, kayak ada seminggu mungkin sekali atau 2 kali. Di situ yang asiknya tuh kita sama-sama bagi-bagi job gitu, kayak ada yang bikin koreo, ada yang bikin kompilasiin lagu. Kompilasiin lagu. Terus jadi drama-drama yang kecil-kecilan, terus sampai akhirnya kita di hari H kita bisa tampil dengan semaksimal mungkin. Itu kayak hal yang seru sih menurut aku. Terus kita juga mikirin ini tahu guys, hadiahnya gitu pas gitu. Nah itu waktu kita tampil itu tuh kan kita sambil mikir juga kan, ini hadiahnya apa ya yang dikasih ya gitu. Kita bingung aja kan. Akhirnya apa hadiahnya? Apa tuh? Permen guys. Kenapa permen coba? Kenapa tuh? Karena apa? Kamu dulu deh. Karena biar merata, biar gak cuma 1 atau 2 orang doang yang dapat gitu. Terus juga biar membekas gini. Bisa dibagi-bagi juga. Iya, kayak lucu deh aku dikasih permen sama anggota MPK gitu. Sama bunga juga. Iya tuh, apalagi bunga tuh. Iya sama pas drama musikal itu kan kita kayak narik penonton gitu ya kan. Terus kita joget-joget bareng segala macam. Terus kita ada yang ngasih bunga kayak gitu kan. Tapi nggak cuma permen sih yang kita kasih, kita juga ada ngasih sticky notes, GoPay waktu itu. Oh iya, GoPay juga lumayan. Buat yang bisa jawab pertanyaan. Yang jawab pertanyaan. Terus juga kita ngasih sticky notes, kayak ucapan-ucapan gitu guys. Semangat guys. Jadi kalian jangan ngecap MPK tuh sombong atau judes atau malah galak gitu. Enggak ada. Kita tuh ramah tamah, friendly lah gitu. Anak-anak organisasi tuh belum tentu galak guys. Iya guys. Jadi kita tuh lebih ke apa ya, lebih ke have fun, gitu, nyantai. Tapi kalau Aul mungkin beda lagi ya. Aduh,
waspada aja sih kalau Aduh, di spill nih. Hati-hati. Dan itu guys, guys, hati-hati, nggak kok guys. kita semua sama, kayak kita asik-asik aja bos. Enjoy aja gitu. Ya pokoknya jangan takut lah sama Ya. anak-anak MPK, apalagi buat nanti Betul. teman-teman gitu kalau Jadi- ketemu sapa aja. Betul, Mbak. Jadi buat kita tuh yang menarik di MPK tuh yaitu waktu kita tampil waktu MPLS, terus kita nari-nari segala itu. Ya. itu gitu kan. Sebenarnya masih banyak sih, cuman Sebenarnya kayak banyak banget momen-momen cerita-cerita yang Iya. itu banyak banget, cuman kebanyakan deh. Banyak. Jadi kayak kalau mau mah emang nanti kita lanjut aja di next part ya. Iya. mungkin bisa langsung ini aja ya. Join aja MPK-nya, Join join aja. Ya, deh. biar Kalian tahu. bakal ngerasain sendiri Ya. gimana Ya. sih serunya gitu. Itu. Se-humble apa sih Iya. MPK itu? Malah Iya seru. lagi. Malah lebih seru daripada yang kita ceritain. Iya. Iya. Gak bisa kebayang sama kalian Iya. juga gitu. Mungkin boleh next lah pertanyaannya gini. Semakin seru gini nih pertanyaan-pertanyaannya. Iya nih. lagi. Selama jadi anggota MPK, tantangan paling besar yang pernah kalian hadapi itu apa? Tantangan ya. Dari Dimas deh Tantangan ya. sebagai Tantangan dong. Iya. Tantangan yang paling gede tuh sebenarnya waktu kapan ya? Tantangan paling itu setiap bikin proker atau setiap satu pasti ada tantangannya aja Ya, kayak betul. gitu. Terus waktu tantangan tuh waktu bikin proker prakarsa sih waktu itu Ya. yang oh ya sama Rakersa itu adalah proker kita yang mencakup semua eskul kayak gitu. Ya. Dan di situ tuh proker prakarsa tuh kita siapinnya tuh dalam waktu yang pendek lah kayak gitu. Ya. Nggak dalam waktu yang panjang, dan di situ benar-benar harus nge-push segala macam gimana caranya. Terus Ya, juga ya. gimana harus ngekontek-kontekin setiap eskul ini yang banyak ini kan kolismansa kayak gitu. Terus kita waktu itu bingung aja sih kayak sebenarnya kita pengen kayak gini tapi ada kendalanya kayak gitu gitu. Oh. walaupun banyak struggle juga kita Ya. kalau misalnya hasilnya udah sesuai gitu ya, Ya. kita pasti ngerasa puas sendiri gitu. Ya, Jadi betul. wajar-wajar aja sih ada Pencapaian itu struggle. Ya. terbalaskan gitu. Ya. dapat Karena kepuasan. setiap Ya. apa yang kita jalanin itu pasti ada tantangannya. Iya. Nggak akan mulus-mulus aja. Pelan-pelan saja. Iya, pelan-pelan tapi pasti gitu kan. Mungkin dari aku gitu ya, tantangan selama aku di MPK tuh ya sebenarnya konsisten sebenarnya, itu ya, konsistensi konsisten. buat bekerja gitu ya. Jujur aku orangnya malasan gitu kan. Terus setelah malasan orangnya. ya buat di rumah Oh, buat di rumah ya doang secara kan? personality gitu. Oh. Tapi setelah aku masuk MPK gitu, aku berusaha buat belajar konsisten gitu. Dan ternyata emang benar gitu, efek aku masuk MPK tuh banyak gitu. Apa aja? bukan hanya konsisten dalam untuk ya menjadi orang yang lebih rajin gitu ya di organisasi untuk lebih aktif, tapi kayak aku belajar buat ngobrol bareng teman-teman, tapi secara langsung tuh itu tuh menambah Ya. skill public speaking aku gitu di Ya, depan betul. teman-teman. Sosialisasi juga Iya. ya. Terus di mana Manajemen aku harus waktu juga. ya benar itu apa kata Niva, itu bisa belajar buat manajemen waktu. Jadi yang buat aku tantangan tuh ya konsisten doang gitu. Tapi ya sebenarnya banyak, cuman secara yang benar-benar fatal gitu buat diri aku, tantangannya ya konsisten gitu. Mungkin lanjut, Kalau aku sih paling dari waktu, benar, karena waktu itu adalah segalanya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu itu sendiri, itu bakalan kacau lah buat buat yang lainnya gitu. Apalagi kan kita sekolah, kita murid juga kan di sekolah, Ya, betul, belajar kayak betul. gitu. Kita harus ngatur waktu, kapan waktu kita buat berorganisasi, kapan kita waktu buat belajar, kayak kapan gitu. buat main. Betul, Ya. itu udah hiburan guys. Hiburan. Have fun. Oke. Mungkin kan kalau tantangan buat aku Apa di coba? MPK tuh lebih ke kayak nyamain visi misi sama teman-teman Ya, yang lain. itu benar Karena kan sih, kita tuh guys. di MPK tuh datang dengan visi misi yang berbeda. Betul, Nah, betul. yang struggle buat aku tuh kayak gimana sih cara kita ngambil jalan tengah Iya, dari benar. hal-hal yang awalnya nggak cocok tapi jadi Iya. kita harus tetap jalan bareng-bareng gitu. Gimana sih caranya gitu? Soalnya di MPK tuh orang-orangnya tuh sebenarnya unik gitu. Iya. Jadi ada yang A, ada yang B, dan Iya. visi A, visi B tuh beda Pemikiran gitu. itu pasti beda-beda Iya, ya. betul. Orang tuh makanya Tapi emang kesusahan Ya, di awal-awal tuh kan ya. itu kan Ya. pasti kan. Jadi gimana caranya kita ngesatuin otak, ngesatuin tenaga, ngesatuin itu pikiran, kita kayak gitu. ya. Sebenarnya itu. Tapi Tantangan aman besar. kok guys buat Biar itu nggak mah. ada yang egois juga. Ya, Iya. karena di Betul. sini kita setim gitu, bukan Ya. sendiri. Jadi ya mau nggak mau harus bisa ikutan juga maksudnya sama visi misi orang lain. Betul betul. Lanjut. Lanjut Kalau MPK lagi dapat masalah atau kendala, biasanya cara kalian ngadepinnya tuh gimana? gimana ya? Kalau kita dapat masalah atau kendala, biasanya kita bikin
rapat dadakan atau rapat Ya. yang bikin forum gitu ya deh. Forum diskusi lah ya. Betul. Diskusi. Jadi emang gak ada yang mulus ya gitu kan, pasti ada aja tantangannya, ada aja jalan bolongnya gitu kan. Namanya juga hidup. Iya. Iya lagi. Emang ada tantangannya sendiri lah gitu kan. Nah, gimana sih cara kita buat buat Ngeberesin lah. beresin masalah itu tuh gitu kan. Jadi solusi yang kita lakuin tuh kita adain forum dadakan gitu, forum diskusi kayak gitu. Jadi emang sebenarnya kan komunikasi itu kan penting banget Ya. kan. Bener. Tadi aku ngomongin di awal juga gitu. Makanya kenapa setiap ada masalah kita harus omongin kayak gitu. Atau enggak mungkin ada saatnya juga kita buat deep talk juga kali ya. Iya. Jadi masuk organisasi itu kayak kalian sama pacar aja kayak Ya, gitu loh. jangan ada yang Gimana ditutup-tutupin cara lah ya. Iya. ngerawat Harus hubungannya. terbuka Ya. mungkin gitu. Terbuka. Betul. Segala macam kayak gitu. Soalnya di organisasi itu kan bukan cuma kalian doang gitu, Iya. teman doang, tapi ya banyak orang Iya. juga gitu Iya. loh di situ tuh. Dan kalian bakal berhubungan dengan banyak orang juga, dengan banyak guru-guru juga gitu. Iya. Jadi ya itu deh gitu. Alhamdulillah sih impactnya lumayan ya. Habis Ya. kayak kita rapat gitu, rapat dadakan itu forum. Impactnya tuh kita saling introspeksi diri sendiri. Ya. Jadi biar masalah yang ada tuh nggak makin gede gitu, Ya. nggak makin meluas gitu. Mungkin pas awal-awal gitu ya, pas ada masalah kan kita kayak cuek-cuekan gitu Ya. kayak Selek gitu kayak, ih, seleknya apaan sih gitu. gitu. Jadi nggak jauh gitu kayak. gitu. Nah, Sorry. Cuman Ya. kalau misalkan kita pas udah bahas apa kayak Eh, Iya. Kayaknya kita ada gitu, ini gitu, deh. gitu. tiap hari tuh Emang. rasanya kayak lebaran gitu. minum. Soalnya kayak apa ya, kalau misalkan kita udah ngobrol sama orang yang kita kasarnya kita masalah sama orang ini terus Ya. kita ngobrol tuh kayak kalau misalkan udah clear gitu kayak tenang gitu Iya. hidup teh. Iya. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya tuh cara mempererat hubungan tuh gitu. Ya, komunikasi Komunikasi itu penting, Iya. tapi pengertian juga lebih Apa penting. communication is key ya. Iya lagi gitu kan. Punchline. Mantap. Jadi emang kayak gitu deh. Oke. Kayaknya Manfest nih seru nih. Boleh nih. Mampus nggak? Boleh nggak sih? Sikat-sikat. Sikat. Sikat duluan. Coba Coba. kayaknya sebelah. Kay aja deh. Kay duluan ya nggak sih? Boleh. Boleh deh. Oke. Boleh deh. Gimana ya bukannya? Aduh. Manifest nih kayaknya yang paling orang tunggu-tunggu deh. Iya deh, aku- Soalnya kayak mereka kepo. Iya. Kira-kira yang aku kirim di IG tuh dibacain nggak ya sama kita? Iya, Saya kira betul. dikirim ke orang yang aku suka nggak sih? Tapi kalau misalnya yang manifest nggak punya? kalian, Kok aku nggak ada ya? Balik dong, Naden. Kebalik dong. Kebalik. Kalau manifest, Maaf. kalau manifest kalian gak kebacain di sini, itu jangan berkecil hati karena kita udah ngefilter beberapa yang Betul. cocok buat dibacain. Ini boleh dibacain nggak sih namanya? Atau harus anonim? Boleh deh. boleh. Boleh deh kan. Buat siapa buat namanya? Boleh. Ah. Siapa tahu nonton ini juga kan. Iya, ini buat yang pertama nih. Buat L dari Strip. So misterius banget ya dia, tapi nggak apa-apa ya. Menjaga privasi kan kita. Iya. Betul. Terus yang pertama nih, manifestnya berbunyi selamat menjadi anak Unpad. Ah. Baik di Nangor. Aduh. Selamat masuk PTN. Itu berarti dia ini sama anak Unpad. Kayaknya angkatan atas berarti kan. Maksudnya kan Iya. diterima di kampus berarti angkatan atas. Keren. Kita selamat juga buat angkatan 25 yang Ya, udah yang keterima udah di perguruan keterima. tinggi. Ya. Terus buat yang UTBK, Ya, kalian semangat, semangat, karena semangat, aku yakin semangat. kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian impikan Ya, dan amin. aku percaya sama Amin. kalian semua, apalagi kakak-kakak MPK yang Kakak MPK punya ya. potensi yang bagus gitu. Ya, amin. Kayak aku yakin bukan kakak-kakak MPK doang, tapi seluruh angkatan 25 punya potensi masing-masing buat Betul. keterima di PTN yang kalian impikan gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Kita khususnya buat MPK 25 semangat terus mengejar cita-citanya gitu kan. Ya. Semoga bisa masuk ke PTN yang Amin. Kakak pengenin. Amin. Khususnya Semangat buat ya. L juga. L semangat Ya, di L ini Unpadnya semangat kepada ya. Kan Selamat. selamat nih udah menjadi anak Unpad nih. Berarti Keren banget nih. sudah Unpad. bergaul di Jatinangor. Baik. Jati New York tapi. Aduh, maaf. Oke, yang kedua. Kertasnya agak naikin coba kayak. Nah, yang kedua tuh coba deh kamu deh. Kita bareng aja ya. Aku nih yang baca. Ya. Oke, boleh. Tuh awal 11-9. Awal ini ya. Sorry ya. Saya saja. bisa jadi awal Bisa ini. jadi awal ini. Iya. Aku mah bukan 11-9 kan. Oh. From A kelas Hidden Gem. Hidden gem Iya kan. dong. So Manifest. hidden gem nih. Kenapa ya setiap ketemu sama kamu tuh aku salting terus? Aduh. Kacau Gemas. nih. Apa karena kamu secantik itu kah?
Jadi pesannya buat Aul jangan cantik kalau di sekolah. Iya, Aduh, Aul. Ini ada yang salting terus. Kalau salting terus kan nanti Bahaya nih buat belajar. Takut Gitu. pelajaran terganggu juga. Iya, Takut tuh banget Jadi gak tuh. fokus nih. kita lagi belajar misalkan nih Terus kalian Aul bisa lewat, baca terus kayak kepikiran Aduh. Aul. Nanti Aul gimana ini ya? kalau Aul lewat ini depan gini nih. Papan tulis kan di sana nih. Ya. Aulnya Kayak lewat di gini. sini. Atau enggak nanti pas ketemu di jalan gitu. Ini ada Aul sini, ini ada aku sini. Kita langsung Iya. Jadi orang-orang teh ngeblur gitu, cuma si Aul doang. nge-freeze Orang langsung. menjadi hitam aja Iya. gitu. Cuman Aul yang bercahaya sendiri. Ais. Mantap. Lanjut. Lanjut, Udah deh. kita lanjut ini guys. Karena itu cuma ada 2 pertanyaan. Kita lanjut. Coba deh. Apa nih? Hidden gem ya. Ya, hidden gem nih. Mantap. Yang sudah di sini ya. Pertanyaan Wow. selanjutnya buat Daris dari JOID. Siapa nih? Manifestnya. Oh. Semangat selalu ya di MPK. Oh, anak MPK ya? Oh, dari sana MPK ternyata. Iya guys, I'm so proud of you, Oh, berarti of dari you for sini. making a lot amazing things, and I Iya. know you're gonna do even more amazing things. Just Oh. remember that I'm always here to support. Aku juga selalu ada di sini kok. Sweet banget deh, Selalu ada di sweet sini banget kok. deh. Aku ada terus ya, aku juga Iya. gitu Aku kan. juga ada. Siapa tahu Daris butuh pendamping juga ya. Ya dari Hey. butuh kita Butuh kita mungkin. calling ya. Gimana sih rasanya jadi Daris di support kayak gitu? Aduh. Aduh, Kayak jadi dari itu ini- kayaknya langsung kayak Langsung Gitu. gemeter ringan itu kayaknya. Aduh, langsung keluar keringat bercucuran. Makan nggak nafsu, demam-demam. nafsu dong kan disupport. Iya, disupport. Kan diingetin kalau nggak diingetin Iya, nggak makan. iya. Aku nggak akan makan sebelum diingetin ayah. Wow. Makan dong kamu. Iya, nih Kayaknya aku itu mah makan. Ki nggak sih? Kayaknya Ki deh yang kayak gitu. Lanjut. Ya kayak gitulah ya. Boleh deh Niva deh. Baca Ups. nih. Widih. Apa tuh bang? Apaan tuh? Oh, ini. Apaan Makin tuh? penasaran deh. Tuh Arga 10.3 Oh, from Arga. X. Oh. Arga jangan lupa bayar Bukan puasanya. Arga. Nih tukang mokel, Arga tukang mokel. Kesepel Arga. namanya gimana ya? Allah menutup aib Apa? kamu tapi dibuka Arga sama si X 10.3, itu iya. ya. Harga Kacau 10.3 itu. jangan mokel terus harga. Ingat harga. Ingat yang di atas Di harga. atas harga. Ingat kamu tuh udah SMA bukan Iya. anak kecil. Iya, Masa aduh, puasanya Anak SMA bocor. datang ke rumah ada cabai di giginya kan enggak lucu juga kan. Iya. Nanti bilang ke si mama kenapa Pak belum mau buka, bilangnya ngantuk. Padahal kan ngantuknya Udah karena kenyang. kenyang. Iya, aduh, kacau itu. Ini harga tuh contoh-contoh penghuni warteg biasanya Iya. kan. Biasanya izinnya main PS atau Izinnya ke warnet. biasa, pengalaman banget ya. Iya. Kamu sering kayak gitu ya? Enggak sering. Apa Maksudnya aku kemarin? pernah lihat di Boleh TikTok gitu. Oh, lihat TikTok. Cara-cara buat mokel di bulan puasa. Cara buat mokel ada tuh Iya, tutorial di YouTube. ada tutorialnya. Oh. Jadi ini buat harga ya, jangan suka mokel terus harga. Kasihan loh ini dari X Twitter berarti X ya. Bukan dong. X Enggak tuh dong. maksudnya enggak mau dikasih tahu. Anonim. Cuma malas ngetik anonim kan banyak Banyak, ya. aja, Iya, X aja. aja. Mungkin boleh dicurigain teman-temannya soalnya Nah. udah ngebuka aibnya gitu. Ya. Ya, lanjut. Aku lagi gitu ya. Kamu dulu deh baru aku. Ambil lagi. Lama banget. Lama banget, ngobrol-ngobrol keburu dikit kali selesai. Lama banget ah. Obat ya. Dan tanya bang, Boleh tuh bang. Apaan tuh bang? apakah sekolah gak coba adain ekskul bela diri atau apakah ekskul bela dirinya pernah ada? Kalau bisa sih ada ekskul boxing. 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 Sorry boxing. Nih sebenarnya guys, kalau buat ekskul bela diri itu udah ada guys. Yang pertama ada taekwondo. Bahkan Muay Thai juga ada guys. Iya, cuman Biasanya nih guru olahraga namanya Bu Pipit tuh. Dia tuh Iya. sering buat latihan Muay Thai. Nah, Ada dulu boxing tuh juga, ya kan? dulu tuh sempat pernah katanya mau bikin si ekskul Muay Thai ini. Yang Jadi- benar-benar udah ada tuh ya ekskul taekwondo. Kalau nggak salah juga silat tuh ada. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah deh. Karena sebenarnya ekskul-ekskul yang kayak gitu bukan nggak ada tapi lebih Sepi peminat. sepi peminat aja Gitu. karena mungkin SMA tuh tempat buat kita bermain gitu. Jadi Iya. kayak ekskul kayak gitu malah jadi ngeganggu mungkin buat beberapa orang. Itu buat aku pribadi mah ya olahraga men. Iya. Hidup sehat. Iya men. Iya. Jadi Jadi emang- gimana? Gimana bang? kamu boleh nge-explore lagi aja Iya. eskul-eskul yang ada di Semansa. Ya. Mungkin kamu belum tahu, terus karena kita udah kasih tahu sekarang, jadi kamu Ya. bisa cari tahu lagi. Ya. Ya. Betul banget. Mungkin kalian emang pengen join atau pengen minat Ya. buat join. Nanti kita Atau bisa enggak,
tolong ya. Boleh juga tuh kalau misalkan teman-teman ada ide mau bikin eskul apa boleh sampein aja ke MPK gitu kan, siapa tahu kita bisa merealisasikan apa yang teman-teman pengenin. Misalkan teman-teman pengen ada eskul Masak. Muay Thai, tata boga, apa sih masak kayak gitu Iya, kan. tata boga tuh masak. ya. Iya. Oke. Iya. Terus juga Gimana sih ya? mungkin ada yang pengen ada eskul Berenang kali ya? berenang mungkin gitu. Asalkan ada peminatnya, teman-teman boleh. Ya, kita Terus pasti insya Allah bantu lah ya, bantu betul support banget. lah. Betul, terus juga mereka teman-teman yang pengen sekalian juga bantuin kita buat nyari pelatihnya siapa, Iya, betul. pembimbingnya siapa, segala macam itu bisa kita bikin juga kayak gitu loh. Iya. Iya. Kayak gitu. Mungkin lanjut manpes lagi nih tuh ya. Lanjut. Boleh. Mampus, kan mampus. Mampus. Jeng 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 jeng. Oh guys. Wow. Sisa sedikit guys. Bisa berapa tuh? Sisa 3. Maksudnya sama ini 3 Oh. dalam 2 Apa? kertasnya. Sama. Belum ya, kaget nih. Ini untuk semuanya. Oke. Semuanya. Siapa tuh? Terus dari anonim. Anonim. Buat semuanya dari anonim. Maksudnya gimana tuh ya? Oke, kita bacain dulu ya biar Iya, kita bacain siapa dulu. tuh ngerti ya. Sekarang lebih niat ya, nulisnya Iya. bukan X doang ya, tapi sekarang ada anonim. Mungkin keyboardnya udah benar kali ya. Ini cukup sedih ternyata guys Lumayan. ceritanya. Manfest, aku mau temen. Bentar, buat nanti si editornya buat tambahin sound musik ya. Iya. Yang Yang sedih-sedih sedih-sedih gitu gitu, ya. sedih yang melo-melo pokoknya. Kayak gitu pokoknya. Yang bikin kita nangis darah banget. Nangis darah. Nangis darah. Nangis kejer kali Lanjut. kamu mah. Aku cukup terharu ya, cukup sedih bacanya. Udah. Lanjut dong. Apa tadi? Terus nih. Belum ya? Lanjut dong. Oh, belum Gini ya. terus nih. Oke. Aku mau temen. Aku nggak ada temen di sekolah. Kan lihat sedih gimana aku nggak. Ya gitu kan. Buat kamu yang nggak punya teman, join MPK ya. Karena Teman-teman kita- sini punya kenalan teman segala macam, boleh langsung join MPK. Buat teman yang nggak punya teman, boleh ikut eskul. Iya. Cobalah bersosialisasi lagi di sekolah biar kita dapat teman. Betul. Karena sebenarnya kalau misalkan kalian nggak dapet teman tuh mungkin karena kalian kurang bersosialisasi Betul. atau mungkin ada sikap kalian yang emang nggak diterima. Tapi guys, itu tuh rubah guys sama kalian guys, biar ya apa yang sebenarnya orang nggak suka di kalian teh, kalau kalian berubah kan teman-teman jadi lebih baik iya gitu. Kayak gitu. teman-teman kalian bisa nerima kamu. Tapi kalau misalkan kamu nggak punya teman juga gitu kan, cari di sekitar kalian juga pasti banyak kok Ya. teman-teman yang Karena- temenan sama kalian. Iya, karena Ya. teman tuh sebenarnya nggak harus di Nggak perlu dicari sekolah. juga, dan nggak perlu di sekolah juga gitu. Ya. Atau kalau nggak ada banget bisa ngajak anak MPK buat temenan itu Nah, itu iya ya. boleh banget. Sama. Karena Boleh MPK tuh banget. anaknya humble guys. Iya jelas boy, itu Itu jelas mah banget. pasti. Gak usah kayak dipuji gitu, karena Pasti itu MPK mah. tuh selalu meninggi kalau dipuji. Iya. tuh. MPK itu kan M-nya humble. Dipuji tak tumbang. Dipuji gak tumbang. Makasih bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Ayo, terus next. Lanjut. Next. Dihina tak tumbang, dipuji. Makasih bang. Makasih bang. Itu dia. Dicaci tuh tuh. Gimana sih itu teh? Dicaci, tumbang. Dimaki tumbang. Maki. Oh makan. Oke guys, kayaknya ini kertas terakhir tulisannya udah selesai guys. Ini sesi manifestnya udah berakhir. Padahal seru Udah, banget. Hai, seru banget. Iya, Seru betul kan? banget, teman. Itu kan ada Iya, ada kepanjangannya. Ada singkatan juga kan apa Iya. sih? Asosiasi Negara apa? Udah. 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 Saking kan. serunya, maaf guys kalau misalkan ada kata-kata tadi sebenarnya pencet Kita itu guys. nggak ada niatan sama sekali buat ngejudge kalian. Di sini kita cuma kayak berusaha asikin aja Ya, gitu. Enjoy. Betul. Jangan terlalu dibawa serius. Kan Ya. katanya juga kan emang MPK kan humble ya gitu. Ya. Jadi emang kita juga emang Humble kita pengen asik aja gitu. Iya. Kata siapa sih? Apa? Hambal Kata kayak gitu. siapa humble? Wah banyak sih yang bilang, sebenarnya banyak yang bilang. Banyak yang bilang. Oh, oke Ini oke. bukan Itu di situ juga. bukan- Ini bukan- penonton di sini juga Iya. banyak sebenarnya nih penonton Oke, di makasih sini. guys, makasih ya. Makasih. Makasih. Bukan self compliment kan? Ya cuma Iya. ini lebih ke emang bener aja. Iya. Bicara soal Fakta, fakta aja Sebenarnya sih. bukan kita kepedean atau mungkin kita melebih-lebihkan, tapi emang banyak yang bilang pun
Nah, kayak gitu. Tapi lebih ke judes katanya. Lebih ke judes ke galak. Makanya kita pengen meluruskan isu-isu itu sebenarnya nggak benar, bahwa kita tuh sebenarnya friendly lah. Iya. Baik, kita judes tuh emang kita lagi kerja aja gitu loh. Kita Profesional. Kalau misalkan kita lagi profesional tuh pasti kita serius lah gitu. Kalau misalkan kita di luar proker itu mah pasti kita enjoy gitu. Kita humble, kita seasik ini loh gitu. Makanya kenalan, karena kalau nggak kenal maka tak sayang. Tapi lebih tepatnya kalau nggak kenal ya kenalan dong. Iya. Gitu. Bukannya jadi sayangan. Masa nggak kenal udah sayang? Itu sama orang tua ya. Ya. Tapi masa nggak juga ya. kalau misalkan belum kenal udah sayang kan nanti yang ada malah sakit hati kan? Aduh. Maksudnya sayang sebagai temen. Mana sih? Oh iya. Atau mungkin di sini pengen ada manifest atau pengen ada disampaikan mungkin. Tadi Ki bilang ada sih. Apa, Ki? Tadi bilang ada sih. Enggak. Mungkin bisa lebih. Kalau misalkan pengen aku canvas, mungkin bisa nonton di episode selanjutnya. Jadi kayak betul. dicukupkan aja ya episode kali ini ya kayaknya ya. Gitu. Jadi terima Cukup kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dong. Subscribe ya. And share ke teman-temannya Biar dengar manifest ini. Jadi ya, buat apalagi teman-teman buat yang udah tadi dengar, dibacain gitu ya. Kayak misalkan ada salah satu teman yang tadi dibacain terus kayak buat Daris tuh yang buat Arga juga selalu tadi disupport, buat Arga juga yang Vokal terus ya. Terus buat siapa lagi tadi? Buat El. buat semangat di Unpadnya. ya semoga di Unpadnya cepet lulus lah. Ya. Amin. Biar cepat dapat kerja juga kan Ya. Gitu. Ini bisa kalian share-share ke orang-orang tertentu yang kalian pengen dengerin gitu kan. Atau nggak share ke keluarga kalian, teman-teman dekat kalian. Atau mungkin emang mau di-share ke seluruh grup dunia WA, ya. di grup WA yang banyak uang Ya. mungkin ya. Iya, Banyak iya, orang Grup betul. keluarga Grup besar keluarga gitu. besar. Betul. Yang tersebar di seluruh dunia ya, gitu asal kan. jangan ke grup jual beli musang ya Ya, teman-teman. kebanyakan disalahgunakan ya. Iya. Iya, Berarti betul. Kamu jualan musang ya katanya? Enggak, aku disangka musangnya kan. Oh. Sama kandang berapa? 250 Oke, mungkin cukup angkat sampai deh. sini aja podcast kita. Sama kandang 250. Sampai ketemu di episode Sarula berikutnya. Dadah. Dadah.